Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Sayang, kenapa mobil damar berhenti? Ucap Marsha yang melihat mobil damar tiba berhenti. Baby, kita sepertinya salah langkah. Seharusnya tadi tidak usah aku pojokkan mobil damar. Randy masih melajukan mobilnya. Bagaimana ini? Apa rencana kita menabraknya tidak berhasil? Marsha merasa ketakutan. Aku takut dia tahu kalau yang tadi memojokkan mobilnya adalah mobilku, sayang. Marsha benar khawatir. Jangan khawatir, baby. Kita hadapi dia bila perlu dengan kekerasan. Randy menghela nafas kasar. Ardina sempat memperhatikan plat mobil yang tadi ingin mencelakai mobil mereka. Ardina yang memiliki otak cerdas tentu saja langsung hafal nomor plat itu. Pak, aku ingat nomor plat itu. Aku akan mencari tahu pemilik mobil itu, kata Ardina. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Setelah situasi aman, Damar melajukan mobilnya kembali. Sementara Randy dan Marsha gagal melancarkan aksinya malam ini. Mobil Damar sudah sampai di kontrakan kecil milik Ardina. Cepat keluar, aku lelah. Aku ingin tidur, titah Damar. Baik, Pak. Ardina menurut. Ia keluar dari mobil Damar. Sampai ketemu besok pagi, Pak Damar. Lanjut Ardina, tapi perkataan Ardina tidak digubris Damar. Setelah keluarnya dari dalam mobil, Damar langsung melajukan mobilnya kembali. Aku akan membuktikan ucapanku, Mas Damar. Jika besok kamu masih sama seperti kemarin dan tadi, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak takut kamu pecat, gumam Ardina. Ardina ingat kalau ada Mayra di dalam rumahnya. Ia pun mengetuk pintu dan pintu itu dibuka oleh Mayra. Kak Ardina sudah pulang? Tanya Mayra. Kamu sudah makan dan ganti baju? Ardina malah bertanya balik ke Mayra. Iya, Kak. Baju kakak aku pinjam dan aku tadi makan makanan di atas meja makan kakak. Mayra hanya menjawab sambil menunduk. Tidak, Papa. Apa kamu sudah lama menungguku? Tanya Ardina lagi. Tidak juga, Kak. Apa aku boleh bertanya pada kakak? Tanya apa? Apa laki? Laki yang memesanku tadi tidak marah. Orang klub mengatakan dia bukan pria sembarangan. Jelas dia sangat marah. Tapi kamu tenang saja. Semua sudah aku atasi. Terima kasih, Kak Ardina. Sama Mayra. Oh ya Mayra, besok aku akan ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan ayah tirimu itu. Dengan begitu kamu akan mendapat perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak. Jadi kamu siap ya besok pagi. Terima kasih, Kak. Aku beruntung bertemu kakak. Kalau begitu kamu tidurlah. Aku akan ganti baju dulu baru aku tidur. Baik, Kak. Jawab Mayra menurut. Saat pagi sudah menjelang. Ardina dan Mayra berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan ayah tiri Mayra itu. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memproses laporan mereka secepat mungkin. Mayra, kamu harus kuat menghadapi semua ini ya. Ini adalah cara Tuhan mendidik kamu menjadi dewasa. Setelah ayah tirimu nanti ditangkap, maka kamu akan mendapat perlindungan dan jaminan dari Komisi Perlindungan Anak. Ardina memeluk Mayra. Mereka saling mengucapkan salam perpisahan di kantor polisi. Terima kasih atas segalanya, Kak. Aku tidak akan melupakan Kak Ardina. Jika aku besar nanti aku akan membalas kebaikan kakak. Mayra membalas pelukan Ardina.
Sukseslah lebih dulu baru kamu bisa membalas kebaikanku. Kalau kamu merindukanku, kamu hanya perlu menghubungiku. Nomor HP-ku tadi yang kuberikan padamu tidak akan pernah kuganti sampai kapanpun, ucap Ardina. Tentu Kak. Aku akan segera menghubungimu kembali. Setelah mereka saling mengucapkan salam perpisahan di kantor polisi maka tugas Ardina selesai. Maira kini sudah menjadi tanggung jawab Komisi Perlindungan Anak. Di kantor polisi tadi Ardina juga sudah mencari tahu mengenai pemilik mobil yang ingin mencelakai mereka tadi malam. Ternyata mobil itu milik Marsha. Dan tentunya Marsha tadi malam tidak sendiri. Dia pasti bersama Randy, pikir Ardina. Setelah menyelesaikan urusannya di kantor polisi, pagi ini Ardina langsung bergegas menemui Damar di kantor. Ia berharap Damar hari ini sudah masuk kerja. Sesampai di kantor, Ardina nyatanya tidak melihat Damar. Di lobi, di ruang CEO bahkan dimanapun, batang hidung Damar tidak kelihatan. Apa Mas Damar tidak masuk kantor lagi hari ini? Apa aku harus menyeretnya lagi agar kembali ke kantor? Ardina berencana akan pergi ke hotel tempat Damar menginap. Ia pun turun ke lantai dasar menggunakan lift. Ting! Pintu lift terbuka dan di dalam lift keluarlah Chandra. Wajahnya tampak lesu. Chandra keluar dari lift dengan muka kusutnya. Ia bahkan tidak menyadari kehadiran Ardina yang ada di hadapannya. Ardina heran melihat wajah Chandra begitu. Pak Chandra, Ardina memutuskan mengagetkan Chandra dengan menepuk bahunya. Chandra pun kaget. Ardina, apa yang Bapak lakukan di lantai paling atas? Bukankah ruangan Bapak bukan ada di lantai ini? Mendengar ucapan Ardina, Chandra pun sadar akan kepikunannya. Maaf Ardina, aku sedang tidak fokus, ucap Chandra. Apa Pak Chandra sedang memikirkan Pak Damar sehingga Bapak sampai begini? Ardina hanya menebak. Aku sudah tidak mau ikut campur masalah Damar lagi. Ada urusan yang lebih penting dari itu, kata Chandra. Urusan apa Pak? Ardina penasaran. Maaf Ardina, aku tidak bisa mengatakannya. Ya sudah Ardina, aku mau kembali ke ruanganku. Jangan bertanya apapun lagi padaku. Aku ingin menenangkan pikiranku hari ini. Chandra kembali masuk ke dalam lift bersama Ardina. Ardina pun hanya diam. Dia tidak tertarik ikut campur urusan Chandra. Bagi Ardina urusan Damar jauh lebih penting. Mereka berdua saling diam di dalam lift. Kenapa kamu kembali Talita? Harus kuapakan hatiku ini? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku kemarin dan dengan gampangnya kamu mengatakan kembali ke Indonesia karena ingin menemuiku? Apakah ucapanmu benar Talita? Bukankah kamu selalu menolakku dulu? Bukankah di hatimu cuma ada Damar? Apa yang kamu inginkan sebenarnya dariku Talita? Batin Chandra. Ardina pergi menemui Damar di hotel tempat Damar menginap. Ia sudah tahu kamar nomor berapa kamar Damar. Ardina menghela nafas pelan. Setelah itu ia mengetuk pintu kamar Damar. Tidak ada sahutan dari dalam. Aku sudah memastikannya tadi dari anak buah Mas Damar kalau dia masih ada di kamar hotel. Apa dia sengaja tidak mau membuka pintunya? Gumam Ardina. Ardina tidak tahu kalau Damar sebenarnya berdiri di balik pintu. Jangan datang ke sini Ardina. Jangan peduli padaku Ardina. Aku tidak ingin hatiku luluh. Aku takut menjadi bodoh lagi. Batin Damar. Damar tahu pasti Ardina akan datang ke hotelnya pagi ini setelah melihat Damar tidak masuk kantor. Ia memang sengaja tidak datang ke kantor untuk menghindari Ardina. Aku harus jauh dari dia. Aku tidak ingin diperdaya wanita lagi.
Aku takut dengan mereka. Mereka tidak boleh tahu kalau aku takut pada mereka. Batin Damar lagi. Ardina masih setia mengetuk dan menunggu Damar membuka pintu kamarnya. Apa dia tidak lelah? Sudah sejam dia berdiri di depan sambil mengetuk. Batin Damar. Damar masih sama. Dia masih betah berdiri di balik pintu. Beberapa menit kemudian tidak terdengar lagi keberadaan Ardina di luar pintu. Apa dia sudah pergi? Damar sangat ingin keluar memastikan keberadaan Ardina. Di hatinya ada rasa kecewa jika memang benar Ardina sudah pergi, tapi ia tidak mengerti kenapa bisa ia merasakan hal itu. Damar memutuskan membuka pintu. Klek. Pak Damar, ucap Ardina sehingga membuat Damar kaget. Kamu belum pergi. Damar berusaha berbicara dengan nada tinggi padahal dia sekarang tidak emosi. Sejak tadi malam emosinya sudah reda. Aku tidak akan pergi sebelum Pak Damar membuka pintu. Asal Pak Damar tahu aku sejak kecil terkenal sebagai orang yang pantang menyerah, kata Ardina. Berhenti terlalu ikut campur dalam kehidupanku Ardina. Aku malas melihat wajahmu. Pergilah sebelum aku pagi ini memecatmu, gertar Damar. Bukankah aku sudah katakan aku tidak takut dengan ancaman Pak Damar? Kamu jangan terlalu percaya diri Ardina. Kamu harus mengerti posisimu. Aku akan berhenti dari pekerjaanku jika Pak Damar mau, tapi tidak gratis. Hahaha, kamu berani bernegosiasi denganku? Aku hanya ingin Pak Damar kembali seperti dulu. Jangan biarkan pengkhianatan mantan istri Pak Damar membuat Pak Damar berubah menjadi binatang. Jangan melewati batas Ardina. Kamu sudah membuatku marah. Mulai saat ini kamu aku pecat, ucap Damar. Ardina terdiam. Jangan muncul di hadapanku lagi. Jangan ikut campur urusanku lagi. Pergi atau aku akan menyuruh anak buahku menyeretmu keluar secara paksa dari hotel ini, ancam Damar. Mas Damar, berani kamu memanggilku dengan sebutan Mas? Aku kan sudah Mas pecat, artinya aku bukan bawahan Mas lagi. Sekarang aku bebas memanggilmu dengan sebutan apapun sesukaku. Damar kalah argumen. Aku ingin mengatakan sesuatu sebelum aku meninggalkan hotel ini, ucap Ardina. Mengatakan apa? Mobil yang mencoba mencelakai kita tadi malam adalah mobil Marsha. Dia pasti bersama Randy tadi malam. Mas Damar, hatilah mulai sekarang karena aku takut mereka akan mencelakai Mas Damar lagi. Karena Mas sudah menyelamatkanku waktu itu di pasar malam. Hanya dengan mencurahkan rasa kepedulianku ini aku bisa membalas jasa Mas Damar. Selama aku bekerja kepada Mas Damar, Mas juga tidak pernah memarahiku kecuali sekarang. Karena itu aku peduli padamu Mas. Karena sekarang aku tidak berada di sisimu lagi. Aku akan menunjukkan rasa peduliku dengan cara lain. Jelas Ardina. Damar terlihat diam namun dalam hatinya ia merasa bahagia. Jika kamu sudah menyelesaikan apa yang menjadi tujuanmu kemari, sekarang pergilah, perintah Damar. Jaga dirimu Mas. Ardina pun pulang. Sepulang Ardina dari hotel, Damar merasa ada yang hampa dari dalam dirinya. Dia menyesal memecat Ardina. Ada apa sama jantung aku? Jangan sampai aku luluh lagi hanya gara wanita berbuat baik padaku. Apa aku memang pria bodoh? Damar pun langsung menepis perasaannya. Damar meraih HP-nya dan menghubungi anak buahnya. Halo. Bereskan Randy dan Marsha. Aku beri waktu 1 jam. Mereka harus mendekam secepat mungkin di penjara, titah Damar. Setelah emosi Damar tadi malam redam, Damar memutuskan untuk memenjarakan Randy dan Marsha saja.
Ia sudah tidak lagi berniat membuat mereka membunuh diri mereka sendiri. Sudahlah. Sepertinya memang aku bukan pria tegaan. Biarlah aku puas dengan mereka yang hanya mendekam di penjara. Keputusan Damar. Di perjalanan pulang ke kontrakan kecilnya, Ardina masih memikirkan Damar. Di dalam taksi ia mulai menguraikan benang rumit tentang bagaimanakah perasaannya sesungguhnya pada Damar. Apakah itu hanya sebagai balas budi atau memang karena dirinya sudah mencintai Damar? Ia mulai bingung tentang perasaannya itu. Mas Damar, aku tiba merindukanmu. Bukankah baru tadi aku melihat wajahmu? Apa aku sudah gila? Entah kenapa mood Ardina sekarang berubah drastis. Ia merasa ada bunga yang menghiasi hatinya sekarang. Aku harus mencoba menghubungi Mas Damar lagi, siapa tahu dia mau mempekerjakanku lagi. Ardina lalu mengambil HP-nya di dalam tasnya. Layar HP itu diusapnya untuk membuka kunciannya. Mata Ardina terpaku ketika melihat notifikasi sosial medianya masih banyak sama seperti pertama kali ia meninggalkan Bandung dulu. Aku buka saja sebentar. Entah kenapa saat ini hati Ardina begitu ringan membuka sosial medianya yang sudah lama ia tidak pedulikan. Banyak pesan masuk di sana. Mulai dari teman dokternya, orang tuanya sampai Rizky dan Ririn. Tangan Ardina mengucap layar itu membuka pesan dari mereka semuanya. Sayang, Mama sama Papa merindukanmu. Kamu ada di mana? Kenapa nomormu kamu ganti? Kenapa sosial mediamu tidak aktif lagi? Mama, pulanglah Ardina. Kamu anak Mama yang paling baik. Mama dan Papa tidak bisa hidup tanpa kamu. Mama, Ardina, aku masih menyayangimu sebagai sahabatku. Kamu wanita yang sangat baik. Aku berdoa agar kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik dari aku. Rizky. Maafkan aku Ardina karena kamu pergi. Tolong kembalilah. Kami merindukanmu. Ririn. Apa kamu tidak peduli lagi pada rumah sakit? IGD sangat kacau tanpa kamu. Operasi darurat di sini sangat melelahkan karena satu dokter bedahnya mengundurkan diri. Teman sejawat. Sebentar lagi aku akan jadi ibu dan Rizky akan jadi ayah. Aku berharap anakku nanti akan bertemu denganmu. Karena kamulah akhirnya aku dan Rizky punya anak. Sahabatku yang sangat ku sayangi, kembalilah. Kami di sini sangat kacau karena ditinggal olehmu. Ririn. Ardina, kembalilah. Kalau kamu tidak kembali bisa aku menceraikan Ririn. Bisa juga Ririn setuju bercerai denganku. Kami berdua tidak bisa hidup bahagia jika sahabat kami tidak bahagia. Kamu adalah segalanya bagi kami. Apa kamu tidak kasihan pada keponakanmu? Kami sebentar lagi akan punya anak. Rizky. Air mata Ardina tiba menetes. Apa sudah saatnya aku kembali? Mereka sangat merindukanku. Sepertinya aku sudah sangat lama meninggalkan orang yang berharga untukku di Bandung, ucap Ardina. Tiba Ardina terpikir untuk pulang. Ardina tidak jadi menelpon Damar. Dia sekarang tengah sibuk dengan keputusannya. Ardina memutuskan akan kembali ke kehidupannya semula. Ia ingin pulang ke Bandung. Pak supir, antarkan aku membeli tiket pesawat sekarang baru kita ke tujuan semula, ucap Ardina. Hari ini juga Ardina ingin pulang ke Bandung. Hatinya sekarang sudah ringan. Ia bahkan sudah mantap 100% untuk kembali ke Bandung. Chandra dari tadi pagi sampai siang ini masih melamun. Pekerjaannya yang ada di atas meja tidak ia kerjakan. Drut. HP-nya berbunyi. Nomor tak dikenal yang ternyata memanggil.
Panggilan itu lalu ia angkat. "Halo Chandra," ucap seorang wanita dari seberang telepon sana. Suaranya mirip seperti Talita. "Talita," jawab Chandra pelan. Chandra masih tidak menyangka bahwa Talita menghubunginya. "Aku merindukanmu Ken. Maafkan aku karena telah lancang mencari tahu dan menghubungimu." "Chandra, aku tahu apa yang aku katakan ini sangat terlambat, tapi percayalah bahwa keputusanku ini sudah bertahun-tahun kupikirkan. Bahkan aku sudah memberitahukannya kepada Damar sejak beberapa bulan yang lalu." "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan," kata Chandra. "Aku sudah meninggalkan karirku di Hollywood Ken. Aku juga sudah lama menghapus perasaanku pada Damar. Maaf kalau aku baru menyadari perasaanku sekarang. Aku ingin menjadi istrimu Ken. Aku sudah membuang jauh harga diriku. Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku rasa kamu pantas mendapatkannya mengingat dulu kamu juga seperti aku. Malam ini aku tunggu kamu di kamar hotel milik Kingdom Company. Jika kamu datang itu artinya kamu menerima lamaranku. Jika tidak, maka aku yang akan melamarmu. Aku akan memohon ke orang tuamu untuk menikahkan kita." Talita langsung memutuskan sambungan telepon sepihak. Chandra masih mematung mencerna kata Talita. Chandra menepuk kedua pipinya. "Apakah ini mimpi?" gumam Chandra. Bahkan Chandra sekarang tidak bisa memikirkan apapun. Jujur saja ia masih menyukai Talita sampai sekarang. "Aku akan datang kepadamu Talita nanti malam." Keputusan Chandra sudah bulat. Chandra membuktikan ucapannya. Dengan hati yang berbunga dia datang ke tempat yang Talita maksud. Sesampai di sana, Talita menyambut Chandra dengan penuh sukacita. "Chandra, makasih kamu sudah mau datang." Talita langsung memeluk Chandra. "Aku masih mencintaimu karena itu aku datang," balas Chandra. "Maafkan aku karena aku memerlukan waktu beberapa tahun untuk menyadari perasaan cintaku," kata Talita. "Tidak apa-apa Talita. Kamu belum terlambat. Cintaku masih besar seperti dulu. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu Talita." "Chandra, aku mendengar kalau kamu sering tidur dengan mantanmu," kata Talita membuat Chandra salah tingkah. Aku. Chandra tidak tahu harus menjawab apa. "Aku iri pada mereka. Pokoknya malam ini kamu harus tidur denganku. Dan aku tidak ingin lagi berbagi kamu dengan wanita siapapun." Ucapan Talita itu malah membuat Chandra senang meskipun ia sempat bingung harus menjawab apa. "Kamu wanita yang aku cintai Talita. Gimana kalau kita menikah dulu baru tidur bareng?" ajak Chandra. "Tidak mau, aku maunya sekarang. Ayo, tanpa aba." Talita langsung mendorong tubuh Chandra ke atas ranjang. Tentu saja Chandra tidak mampu menolaknya, apalagi Talita adalah wanita yang dicintai olehnya selama ini. Tidak mampu menahan nafsunya, maka terjadilah apa yang diinginkan Talita. Chandra begitu bahagia mendapati Talita masih perawan. Di bayangan Chandra selama ini aktris Hollywood kebanyakan yang tidak perawan dan tidak menutup kemungkinan Talita juga tidak perawan. Meskipun malam ini anggapannya itu patah. "Talita sayang. Maaf karena aku sudah tidak perjaka. Maaf karena aku tidak menjadikanmu yang pertama untukku. Padahal aku adalah yang pertama untukmu." Chandra memeluk Talita erat dengan tubuh yang masih polos setelah melakukan ritual malam pertama yang belum waktunya itu. "Jika kamu menyesalinya, maka cintailah hanya aku seorang seumur hidupmu. Itu sudah cukup bagiku," kata Talita. Chandra pun senang mendengar ucapan Talita.
Akhirnya cinta mereka bersatu. Setelah mendapatkan hati dan tubuh wanita yang ia cintai, pagi ini Chandra berangkat ke kantor dengan senyum yang sangat merekah. Apalagi ia akan menikah dengan Thalita secepatnya. Setiba di ruangannya Chandra bahkan masih tersenyum lebar. "Damar sahabatku," ucap Chandra saat melihat Damar sudah berada di ruangannya. "Apa kamu sudah baik?" "Baik saja. Aku senang kamu masuk kantor lagi. Jangan khawatir Damar. Semua pekerjaan di sini aman terkendali selama kamu tidak ada," ucap Chandra lagi. Melihat Chandra yang begitu bahagia membuat Damar kesal. "Apa kamu mau pamer padaku kalau kamu sedang bahagia? Sesenang itukah kamu mengetahui Thalita pulang ke Indonesia, terlebih Thalita memilih menjadi istrimu dibandingkan melanjutkan karirnya?" Nada bicara Damar sudah sinis namun Chandra santai menanggapinya. "Mood Chandra hari ini benar bagus. Aku sudah dengar dari Thalita kalau dia sudah memberitahumu semuanya. Aku terharu dia lebih memilihku. Ini adalah buah perjuangan dan kesabaranku selama ini." Chandra masih saja senyum sendiri. "Menyebalkan. Jangan pamer kebahagiaan padaku," kesal Damar. "Sahabatku, jangan buat hidupmu sendiri rumit. Tuhan itu selalu tahu yang terbaik untuk umatnya. Siapa tahu di balik musibah yang kamu dapat, sebentar lagi akan ada kebahagiaan yang tiada taraf datang padamu." Chandra berusaha menghibur Damar yang terlihat kesal. "Jangan so bijak deh lo." Logat Jakarta Damar akhirnya keluar. Jika sudah begini maka mood Damar sudah dijamin membaik. "Akhirnya lo ngomong santai juga sama gue. Kemarin aja so jadi singa lo," celetuk Damar. "Jangan cari masalah ya lo sama atasan," ucap Damar. "Bodoh. Oh iya, ternyata Ardina efektif juga ya berada di samping lo selama ini. Buktinya dia bisa nenangin lo. Singa udah balik jadi kucing Anggora lagi," celetuh Chandra lagi. "Lo ngatain gue kucing? Maaf deh Pak Presdir yang ganteng." Chandra semakin menggoda Damar. "Mulai hari ini lo jadi sekretaris gue. Jabatan manajer pemasaran udah gue ganti dengan orang lain. Itu hukuman buat lo karena beraninya lo melawan bos lo." Damar berharap mood Chandra pagi ini akan hancur. Dari tadi Damar iri dengan kesenangan Chandra. "Emangnya Ardina kemana?" "Udah gue pecat," jawab Damar singkat. "Gue yakin sebentar lagi lo bakal bucin sama Ardina. Secara lo sekarang berhasil tenang dibuat oleh Ardina. Gue kenal lo Damar. Lo pasti sekarang lagi menjaga jarak ke Ardina makanya lo pecat dia. Asal lo tahu, tahapan cinta selanjutnya setelah penyangkalan adalah kesadaran. Lama lo yang gila. Hehe. Gue gak sabar liat lo bucin. Secara lo gak pernah jatuh cinta. Rasain lo," gumam Chandra dalam hati. "Oke, gue mau jadi sekretaris lo. Gue juga udah malas jadi manajer. Lebih top jabatan jadi tangan kanan Presdir." Chandra sangat senang atas tawaran Damar. "Sialan. Dia malah senang," batin Damar. Damar semakin iri. Mulai pagi ini yang akan menempati meja sekretaris yang ditinggalkan Ardina adalah Chandra. Damar makin kesal karena Chandra menjalani pekerjaannya dengan bahagia. "Tok, tok, tok. Masuk," kata Damar dari dalam ruangan itu. Siang ini mood Damar masih berantakan. "Pak, ada surat untuk Bapak." Chandra mengantar surat itu. Selama jam kerja ia selalu bicara formal dengan Damar. Di luar jam kantor baru ia berbicara santai. Siapa yang mengirimnya? Damar penasaran. Ia masih trauma atas pengiriman paket dulu.
Ia takut surat itu menjadi kejutan lagi untuknya. Ardina yang mengirimnya. Mendengar siapa yang mengirim, Damar langsung mengambil surat itu dari tangan Chandra. Sungguh Damar senang mendapat surat. Kenapa dia mengirimiku surat? Bukankah dia bisa mengirimkan pesan saja lewat HP? Damar hanya berbasa basi. Padahal sekarang hatinya tengah berbunga-bunga. Tuh kan benar. Bucinnya udah mulai. Kekeh Chandra dalam hati. Ngapain kamu masih di sini? Keluar sana kembali kerja, ketus Damar. Baik Pak. Chandra lalu keluar. Damar melihat amplop surat itu. Amplop surat berwarna biru laut. Warna kesukaan Damar. Bahkan bau amplop suratnya sewangi parfum kesukaan Damar. Surat yang aneh pikir Damar. Baru kali ini surat dilumuri parfum. Bersambung dulu ya teman-teman.